Oke. Kita mulai. Tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Ketemu lagi bersama kita dalam acara sesi bebas Selasa siang belajar bersama asik. Komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran dengan Kabupaten Kudus bersama sahabat guru hebat. Bersama saya Yusra, saya Kepala SMP 3 Startup Gepok Kerah Tahu dan Google Certified Trainer. Nah, sesi bebas kali ini kita mengambil tema penyingkat tautan dan pembuatan microsite menggunakan SID. Dan di sini kita tuliskan menggunakan akun belajar ID boleh, tapi kalau misalnya teman-teman masih kurang familiar atau belum terbiasa memakai akun belajar ID, nanti kita membuat akun SID dengan menggunakan akun Gmail biasa juga oke. Nah, teman-teman semua, sesi bebas kali ini sangat istimewa karena kita kedatangan tamu. Mbak Nisa, selamat siang. Selamat siang. Mbak Nisa ini adalah marketing SID yang nantinya akan menjelaskan apa toh SID, apa sih manfaatnya? Memangnya penting buat kita guru-guru dalam program pembelajaran. Nah, nanti bersama Mbak Nisa kita akan paham. Yang akan dilanjutkan lagi bersama Pak Fitrianto yang sudah tidak asing lagi di dalam sesi bebas ini, Pak Fitrianto nanti akan mengajak kita semua langsung praktek. Bagaimana membuat akun SID, bagaimana membuat microsite, sehingga tahu manfaat microsite itu dalam pembelajaran kita. Tetapi sebelum masuk ke kegiatan intinya, oh iya, nanti di sesi akhir akan ada 70 peserta yang akan mendapatkan redeem code yang membuat kita mendapatkan SID Lite selama sebulan, khusus untuk 70 peserta yang beruntung. Oke, acara siang ini kita mulai dulu dengan sambutan dari Pak Bayu Iskandar mewakili komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran Kabupaten Kudus. Kepada Pak Bayu Iskandar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yusro. Terima kasih Bu Yusro, terima kasih Pak Fitrianto. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi di sesi bebas hari ini, Selasa siang belajar bersama. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Bu Yusro tadi, KPDP Kudus kali ini ada tamu istimewa. Tetapi mungkin dari Bapak Ibu ini ada yang mungkin bukan dari Kudus. Coba, mungkin ada yang dari luar Kudus, bisa menuliskan di kolom chat. Nah, jadi KPDP ini memang sebuah komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi memang dari namanya sudah kelihatan, jadi tujuannya adalah ingin mengembangkan digitalisasi di bidang pendidikan seperti itu. Sebenarnya komunitas ini diinisiasi oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah, dulu itu, namanya sekarang jadi BPMP. Kemudian ketua KPDP sendiri itu sebenarnya Pak Faudun Sujarwo. Nah, tujuannya ini untuk memfasilitasi rekan-rekan GTK dalam pemberdayaan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, khususnya akun-akun belajar ID, platform Merdeka Mengajar, rumah belajar Kemendikbudristek seperti itu. Nah, kemudian karena kesamaan tujuan ini, akhirnya KPDP ini berkembang menjadi sub-sub yang lebih fokus ke daerah masing-masing. Ada di antaranya KPDP Kudus, ada KPDP Banjarnegara, dan lain-lain sebagainya, menurut daerah sendiri-sendiri. Tapi tujuannya sama. Jadi mungkin kalau dipecah menjadi per daerah itu akan menjadi lebih fokus seperti itu.
Kemudian juga kalau nanti menginduk itu nanti takutnya akan hanya fokus mengikuti acara yang dilakukan oleh KPDP Induk. Tapi dengan membuat daerah seperti ini, maka setiap daerah bisa bebas untuk berkembang. Seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, kita juga melaksanakan pertemuan lagi, dan ini sudah rutin, ini pertemuan keempat kalinya. Dulu kita sudah pernah membahas mengenai Google Workspace for Education. Nah, sekarang kita SID. Tadi sudah sampaikan Pak Fitrianto juga. Nanti kedepannya juga akan ada tweet.id juga, tweetphone.id juga, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain berfokus untuk melaksanakan sosialisasi tentang belajar, IKM, PMM, tetapi KPDP ini juga ingin ikut berbagi dan berkontribusi untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu guru semuanya dalam TIK, dalam hubungannya dengan pembelajaran pastinya. Nah, jadi untuk siang ini kita kedatangan tamu juga dari teman-teman SID. SID itu adalah perusahaan digital yang asli lokal Indonesia, seperti itu. Jadi ini buatan anak-anak bangsa. Nah, jadi pastinya akan lebih lebih match dengan kultur dari pendidikan di Indonesia, seperti itu. Tinggal nanti kita akan ikuti bagaimana cara mengembangkan digitalisasi pembelajaran melalui SID, seperti itu. Kemudian meskipun ini komunitas kudus, tapi memang kami tidak menutup untuk anggota itu dari mana saja bebas, cuman untuk nama memang KPDP Kudus, tetapi isinya kita bebas dari manapun. Bahkan tadi dari kolom chat ada beberapa dari Wonogiri, seperti itu. Ada yang dari DKI Jakarta, ada dari Jepara, Demak, Batang, Pemalang, Palangkaraya, bahkan Karimun, Blora, luar biasa. Lengkap ini, berarti Pak. Bisa kita simpulkan memang guru-guru kita itu memang harus belajar. Cuman wadah untuk belajar itu karena dulu masih sulit belajar sendiri-sendiri. Sekarang dengan adanya teknologi kita bisa belajar bareng-bareng dari manapun. Mungkin sini ini adalah SID, mungkin nanti kita bisa ikut pembelajaran yang lain dari komunitas yang lain, seperti itu. Sekarang mudah, tinggal kita menyiapkan kuota dan waktu, seperti itu. Begitu Bapak Ibu dari saya mengenai sambutan dari KPDP Kudus. Yang saya tekankan lagi, KPDP Kudus sangat menghargai atas partisipasi Bapak Ibu semua, kemudian juga dari SID. Yang harapannya ini nanti tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan berkembang, berlanjut, kemudian bisa saling bersinergi antara pembelajar dengan pelajar, dengan dengan perusahaan-perusahaan digital seperti ini, agar nantinya kita nanti bisa selangkah demi selangkah untuk melangkah bersama-sama di era pendidikan yang lebih maju. Gitu Bapak Ibu. Semoga acara ini nanti bisa lancar, kemudian nanti kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri dengan baik, agar nantinya ilmu yang ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Seperti itu Bu Yusro, Pak Fitrianto. Kemudian Mbak Anissa nanti minta tolong untuk bisa memberikan pembimbingan dengan sebaik-baiknya, seperti itu dari kami KPDP Kudus. Monggo Bu Yusro, saya kembalikan lagi ke Bu Yusro. Oke, terima kasih Pak Bayu Iskandar. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di KPDP Kudus dalam acara sesi bebas, karena sesi bebas ini belajar bareng antara KPDP Kudus dan sahabat guru hebat. Nah, ini saya tadi lihat di kolom chat, ternyata Bapak Ibu semua, wow, keren. Dari Wonogiri, Pemalang, Lampung, Banjarnegara, Karimun. Terima kasih atas kehadirannya di room ini. Dan halo Pak Fitri, acara selanjutnya apakah langsung ke Mbak Nisa atau kita semua teman-teman yang ada di sini harus bikin akun dulu?
Oke, Monggo ini silahkan saya serahkan pada Pak Fitri. siap. Oke, teman-teman. Oh, sebelumnya Pak Karena Fitri, halo, ini ada halo. Pak Sarif Hidayat kok acungkan ini. Ada apa, Nah, Pak Sarif? monggo silakan Pak Sarif. Sebelum ke Pak Fitri dulu. Pak Sarif? Halo Pak Sarif ya? Oh, kepencet kali ya. Oke deh, karena kepencet, monggo silahkan dilanjut Pak Fitrianto. Oke, teman-teman, karena nanti teman-teman itu akan meridem kode apa namanya 1 bulan dikasih akun LED dari SID, maka sebelum nanti kita praktek dan sebagainya, maka kita harus membuat akun. Sangat mudah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa mungkin sambil megang HP-nya untuk mendaftar gitu ya. Nah, saya akan mendemokan menggunakan HP Bapak Ibu. Nah, langsung menggunakan HP, sama sistemnya kalau di laptop tampilannya lebar gitu ya. Kalau di HP kan nanti agak kecil. Oke, saya izin share screen. Monggo silahkan. Oke, awal yang pertama kita buka Chrome, pakai Chrome atau browser yang lain, silahkan Bapak Ibu buka. Lalu ketik s.id, enter. Ya, s.id, enter. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau kita sudah daftar, tampilannya pergi ke dashboard. Tapi kalau kita belum daftar, nah ini menuju ke dashboard, ini artinya sudah mendaftar. Nah, ini saya akan keluar dulu, ya. Ini akun saya sudah jadi. Nah, untuk keluar, nah ini sekalian untuk keluar itu berada di garis 3 kalau di HP. Nah, kalau di laptop itu sudah tampil ya di sebelah kiri. Nah, nanti klik pengaturan, terus di situ ada keluar. Kalau bahasa Inggris logout. Nah, logout. Kita logout. Saya logout dulu. Nah, sekarang kita akan mendaftar. Bagaimana cara mendaftar? Tadi setelah dibuka tampilannya, terus klik daftar atau masuk ya. Silakan klik daftar atau masuk. Setelah diklik daftar atau masuk, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dan paling simpel, paling mudah, kita gunakan akun Google. Bisa Gmail, bisa akun belajar. Nah, kita klik saja menggunakan masuk dengan Google. Ya, masuk dengan Google. Nah, nanti silahkan seperti ini. Lalu kita klik, ya, kita klik salah satu akun Google kita. Wah, akun saya banyak ini ya. Ini ada akun belajar, ada akun pribadi, ada akun sekolahan. Gitu. Kita pilih salah satu, klik salah satu. Nah, nanti akan muncul tampilan hampir selesai. Silakan dibaca, dipahami literasinya. Terus kita centang kotaknya, lewat HP maupun lewat laptop sama ya. Biasanya kalau di laptop langsung tampil dia, langsung tampil satu halaman gitu. Kalau di HP seperti ini. Ini teman-teman yang menggunakan HP silahkan langsung praktek seperti ini. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan. Ya, selesai, sudah jadi deh. Terus kasih biasanya kita kalau pakai akun belajar mungkin langsung menyesuaikan nama yang ada di akun belajar, karena di akun belajar itu namanya sudah tidak bisa dirubah. Ganti. Kalau ini kita bisa rubah gitu ya. Ini Fitrianto, saya kasih nama belakang S. Oh, enggak bisa. Berarti Fitrianto saja, enggak apa-apa. Yang belakang itu opsional ya, Bapak Ibu. Kita simpan saja. Kita simpan. Ya. Terus untuk tampilan dashboard ketika sudah mendaftar, dashboardnya ya nanti seperti ini muncul. Kita tutup aja. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini, Bapak Ibu.
di laptop maupun di HP HP. itu ya seperti ini. Nah, jadilah akun SID kita. Sudah. Oke. Hanya dalam hitungan menit. Ternyata Menit gak lama. mudah untuk pakai HP maupun pakai sendiri. laptop sama-sama mudah. Yes. Gitu ya. Oke, saya serahkan lagi ke Bu Yusro. Yes. Oh ya, Monggo, sebentar, Pak Fit, silakan. Oke. Iya. Mungkin bisa mungkin kan Bapak Ibu guru ini masih bingung, Mbak, seperti apa toh SID itu sebenarnya yang kalau udah jadi seperti apa kalau udah jadi. Mungkin Pak Fit bisa mendemokan yang udah jadi, Pak, seperti apa, Pak? Itu nanti Pak Bayu langsung ke Mbak Nisa. Jadi ini karena waktunya Pak Fitri hanya untuk pembuatan akun. Jadi silakan Pak Fitri stop screen dulu. Terima kasih. Biar teman-teman akunnya sudah jadi. Pak Sarif sama Bu Nur Aini raise hand, monggo silahkan, saya kasih kesempatan. Terima kasih Bu Yusra. Ini tadi saya sudah buka Pak Fitri. Cuman pakainya bahasa Inggris itu gimana? Cara pakainya bahasa Inggris diganti bahasa Indonesia. HP kalau laptop apa HP Bu? Bu Aini laptop apa HP? Pakai HP. Oke, untuk yang bahasa Inggris ya tadi. Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris di bawah pengaturan itu ada tulisan Inggris, silahkan dirubah bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, betul. Di bawah pengaturan itu ada tulisan Inggris ya. Awal itu bahasa Inggris, tapi kalau mau merubah ke bahasa Indonesia silahkan diklik aja, tinggal dipilih. Yes. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak Sarif gimana jadi raise ini? Monggo silahkan. Ya itu kepencet Bu. Lari orangnya. Oke. Pak Fitri sudah saya cukupkan untuk pembuatan akunnya ya. Oke, terima kasih. Nanti bagi yang belum bisa nanti saya jelaskan ulang di sesi saya. Betul. Oke. Untuk berikutnya, marilah kita nantikan penjelasan dari Mbak Nisa, Marketing SID. Waktu sepenuhnya, monggo saya serahkan kepada Mbak Nisa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yusro, Pak Bayu, dan Pak Fitrianto yang telah mempersilahkan SID untuk mengisi webinar hari ini. Mungkin kita bisa langsung aja ya, sedikit pemaparan materi mengenai SID. Oke. Sudah ada ya di layar ya? Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah Ibu. Sudah. Yes. Oke. Sudah. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Nuranisa, bisa dipanggil Nisa. Saya di sini sebagai staf marketing dari SID. Jadi mungkin untuk Bapak atau Ibu masih belum ada yang mengerti atau paham gitu, SID itu apa sih gitu. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit sebenarnya SID itu apa. SID sendiri adalah the shortest link, shortener, and microsite builder, di mana sebenarnya SID ini adalah merupakan platform di bidang teknologi yang memiliki kegunaan dalam memproses suatu link yang panjang menjadi pendek dan juga membuat microsite sebagai biolink dengan cepat, mudah, dan tentunya gratis. Lalu sebenarnya SID sendiri ini mempunyai dua produk, di mana kita biasanya sebut shortener atau penyingkat tautan, dan di sini ada microsite yang biasa kita gunain sebagai biolink. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai SID sendiri. Nah, di sini kita memang akan belajar untuk membuat microsite dari SID dan juga belajar sedikit mengenai si penyingkat tautan ini. Nah, coba di sini mungkin di sebelah kiri kita ada satu link ya, link Google Meet gitu ya, panjang banget gitu. Ini suatu masalah sih sebenarnya, walaupun nggak masalah banget gitu ya. Tapi di sini biasanya kan kita mau nge-share nih gitu. Kalau misalkan Bapak atau Ibu mau ada meeting gitu ya, rapat di sekolah atau di mana secara online. Nah, ini kan kalau ngasih tuh kadang panjang banget gitu ya. Terus kalau misalkan kita masih buka handphone gitu, terus kita mau online-nya di laptop, kan males ya gitu. Untuk menghafal ini nih agak lumayan. OGR, Strip KVWJ, HJI itu
agak susah ya. Nah, kita punya solusinya yaitu kita shortener atau kita pendek tautannya menjadi s.id meet strip sesi bebas. Sehingga dengan adanya shortener ini itu akan mengingat dan lebih mudah untuk mengingat Bapak atau Ibu untuk nge-share ke teman-teman atau ke orang lain gitu ya. Jadi dengan shortener ini kita bisa menyingkat yang tadinya panjang banget kayak gini sehingga menjadi seperti ini. Jadi lebih mudah gitu untuk diingat, untuk di-share, jadi nggak perlu lihat-lihat lagi. Nah, ini salah satu bentuk dari link shortener. Nah, shortener ini juga nggak hanya untuk menyingkat aja, kita masih punya beberapa hal lain yang bisa kita pakai. Salah satunya apa? Kita punya analitik. Di mana analitik ini itu kita bisa ngecek atau mengidentifikasi penggunaan tautan sebelumnya. Jadi ada rentangnya yang bisa kita lihat siapa yang mengunjungi dari si shortener kita. Lalu kita ada QR code. Jadi setelah di shortener itu kita bisa pakai QR code-nya. Sehingga ketika misalkan Bapak atau Ibu punya acara buat dimasukin flyer, itu bisa banget dipakai QR code-nya dari si link yang tadi sudah di shortener. Lalu ada tautan publik, di mana tautan publik ini kita bisa nge-share tautan kita ke orang lain. Nah, ada juga tautan terproteksi. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu mau nge-share tautan tersebut, itu bisa banget kita passwordin. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat data yang pengen kita kirim ke orang gitu. Jadi Bapak Ibu cukup kasih aja passwordnya. Nanti ketika orang lain ingin membuka, tinggal kasih tahu aja password apa yang tadi dikasih gitu ya, atau yang ditaruh, sehingga terjaga gitu datanya. Lalu ada juga yang terakhir, tautan berbasis waktu, di mana tautan ini itu kita bisa kasih jangka waktunya berapa lama atau berapa lama bisa kita akses gitu dari si tautan tersebut, seperti itu. Lalu, nah tadi kan sebuah shortener ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit ini. Kalau linknya banyak ini gimana ya caranya gitu. Kalau tadi cuma satu bisa kita shortener, gimana kalau misalkan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu juga rumit ketika kita nge-share langsung banyak-banyak ini kan spam banget gitu ya kalau misalnya kita nge-share di WA, di Telegram atau di sosial manapun. Nah kita punya solusi juga seperti ini, contohnya s.id belajar bersama SID. Ini adalah sebuah microsite, di mana kita itu bisa mengumpulkan 6 link ini menjadi satu wadah gitu di s.id belajar bersama SID. Jadi tampilan microsite itu akan seperti ini ketika Bapak atau Ibu ini mempunyai beberapa link tersebut dan bisa dimasukkan dalam satu wadah. Nah, makanya kita bisa bilang microsite itu adalah satu tempat aman untuk semua aktivitas online. Jadi yang link-link banyak tadi yang sebelumnya saya tunjukin itu bisa kita tempatin di dalam satu wadah aja seperti microsite gitu. Nah, sebenarnya penggunaan microsite itu nggak hanya seperti contoh tadi aja, banyak. Mungkin untuk Bapak Ibu yang untuk mengajar ya sebagai guru, itu bisa banget link-linknya diisi seperti materi online atau YouTube pembelajaran gitu ya. Terus ada absensi biasanya atau soal-soal latihan Google Drive itu bisa dimasukin di link, modul, bisa buat e-report atau sosial media Bapak Ibu. Itu bisa banget. Nah, ini seperti ini salah satu contoh dari microsite yang dipakai untuk dunia pendidikan, salah satunya guru. Nah, ini salah satu contoh dari s.id/jejak penggerak. Jadi tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi banyak banget nih fungsinya gitu. Benar-benar berguna banget untuk pendidikan gitu, untuk membantu dalam pembelajaran terutama. Lalu sebenarnya fungsi microsite sendiri itu untuk dunia pendidikan tuh ada 4 ya kurang lebihnya. Yang pertama mungkin untuk pemahaman para murid terhadap materi yang kita buat gitu ya. Jadi kan Bapak Ibu kan pasti sering buat materi gitu ya yang bisa diringkas di mana gitu. Itu bisa kita masukin ke microsite. Lalu kan satu tempat untuk semua kegiatan mengajar. Lalu solusi bagi Bapak atau Ibu untuk mengajar secara daring. Dan yang terakhir adalah yang paling penting memperkenalkan sekolah kepada dunia digital. Nah ini kan penting banget ya. Jadi kita juga bisa nge-branding sekolah kita pakai microsite. Nah ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah salah satu contoh SMK Telkom Jakarta memakai microsite dari kita gitu. Dimana sebenarnya mereka ini memakai microsite ini sebagai mini website. Jadi microsite itu selain kita bisa sebut biolink, kita bisa sebut mini website. Kenapa? Karena kita nggak harus
terpentok dengan materi-materi aja, kita bisa nge-branding sekolah kita dengan microsite. Contohnya SMK Telkom ini dalam s.id-nya sendiri, biolinknya sendiri itu mengisi ke websitenya mereka, daftar PPDB, ada brosurnya, ada sosial medianya. Jadi ketika SMK Telkom ini membuat biolink ini, isinya memang khusus website sekolahnya gitu. Nah, ketika URL ini dimasukkan ke dalam Instagram, itu yang bisa kita sebut biolink. Sebenarnya nggak harus di Instagram ya, kita bisa banyak banget nih, bisa masuk ke misalkan Facebook, kalau ibu bapak punya Facebook, terus bisa kita masukin lagi misalkan ke WhatsApp ya, ada linknya tuh kadang. Nah, atau di Line sebagainya itu bisa banget. Jadi ini salah satu contoh aja yang diterapkan SMK Telkom sebagai mini website mereka. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu sekolahnya pengen buat mini website gitu yang ala-ala murah dan tentunya gratis, bisa pakai dari s.id. Seperti itu. Nah, selain hal-hal tadi mengenai sekolah, microsite kita itu banyak banget bisa digunain. Salah satunya bisa personal branding dari so.id/Tiara, di mana Tiara ini adalah seorang influencer yang biasa kita kenal ya. Kalau artis tuh biasanya influencer tuh seperti Atta Halilintar, mungkin Raffi Ahmad gitu yang udah nggak asing ya. Nah, apa kegunaannya sendiri? Kegunaannya untuk membranding dirinya. Kalau misalkan selebgram gitu ya atau artis kan biasanya suka yang namanya endorse ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya mereka ini memakai ini untuk nge-branding sebagai misalkan mau hubungin dia tuh kemana sih gitu. Terus dia punya sosial media apa aja sih, atau dia melakukan apa sih gitu. Itu bisa dilihat dari microsite-nya. Nah, untuk edukasi sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa jadi sebagai mini website. Nah, ini ada lagi online store. Jadi kalau mungkin Bapak atau Ibu mempunyai jualan gitu ya, entah itu makanan, minuman, baju, itu bisa banget dibikinin microsite-nya. Jadi bisa diisi dengan harga-harganya di situ, terus mungkin modelnya, gambarnya, atau sosial medianya beli di mana, itu bisa banget dipakai. Adapun dipakai untuk event gitu atau acara-acara, mungkin kalau sekolah-sekolah tuh suka ada acara gitu ya, kayak pentas seni atau apa, terus pengen buat undangan, itu bisa juga pakai microsite dari kita, karena kemarin juga ada acara dari APP Fair Jakarta menggunakan microsite, jadi sehingga mereka menaruh link-link acara mereka di dalam microsite. Terakhir ada dari Canva Community. Jadi ada sebuah komunitas dari Canva gitu ya, memakai microsite sebagai wadah untuk mereka menaruh beberapa link juga. Dan sebenarnya nggak hanya ini sih, masih banyak lain. Mengenai fungsi-fungsi dari microsite sendiri gitu. Oke, di sini ada yang namanya fitur statistik. Nah, statistik ini sebenarnya salah satu fungsinya untuk melihat berapa banyak sih jumlah pengunjung yang membuka microsite SID kita gitu. Sebenarnya nggak hanya itu, kita juga bisa mengevaluasi baik dari penyebaran SID yang kita miliki atau isinya tuh apa gitu ya. Terus yang terakhir, kita itu bisa mengkorelasi dengan data lainnya. Mungkin kita bisa melihat ada jumlah pengikut kita berapa, jumlah sebaran kontaknya, seperti itu. Ini salah satu fitur statistik yang kita pakai gitu. Di sini ada lifetime-nya. Jadi lifetime ini sendiri itu adalah yang totalnya 965 ini, itu adalah total yang nge-visit kita dari awal kita buat sampai hari ini gitu misalkan. Nah, visitor sendiri itu adalah jumlah orang-orang yang mengunjungi akun kita, ada berapa banyak. Sedangkan unique visitor sendiri itu sama sebagai pengunjung juga, tapi melalui dengan IP yang berbeda. Kalau visitor ini kan siapa aja bisa masuk gitu, bisa kita hitung. Tapi kalau misalkan unique visitor ini adalah perhitungannya adalah per IP seperti itu. Nah, ini juga bisa kalau misalkan teman-teman Bapak atau Ibu menggunakan QR code gitu ya dari SID. Nah, itu nanti bisa dicek juga ada berapa pengunjung yang menggunakan QR code. Terus ada juga visitor klik adalah yang mengklik button-button yang ada dalam microsite. Jadi kan nantinya microsite sendiri itu ada button-button ya, yang dimana isinya berisi link-link yang Bapak Ibu taruh gitu. Nah, itu ketika diklik itu masuk sehingga nanti kelihatan statistiknya seperti itu. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada namanya QR code. Nah, sebenarnya QR code ini tuh lebih banyak untuk akses hanya lewat handphone kan biasanya, karena kan
kita ya sebagai generasi sekarang itu males gitu yang namanya ngetik-ngetik gitu. Nah, kita pengennya kalau ada sesuatu kan pengen kita scan langsung keluar gitu ya. Nah, ini salah satunya berguna di media cetak kayak misalnya di poster, brosur, kalau misalnya ibu bapak punya flyer gitu acara mau diposting atau apapun tuh bisa dipakein QR code. Nah, ini juga bisa kita lihat di analitik. Dan sebenarnya QR code ini tuh ada 3 model ya. Jadi sebenarnya ini yang default dari SID sendiri, terus bisa di custom jadi nggak ada logo, ataupun misalkan pakai logo. Pakai logo ini adalah ketika misalkan Bapak Ibu nih ya mau pakai yang jualan gitu, event atau apapun, nah itu bisa dipakai logo jualannya di sini. Dicoba seperti itu. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih harus pakai SID? Kenapa sih nggak pakai yang platform lain gitu kan banyak gitu ya. Nah sebenarnya alasan kita itu kenapa? Karena salah satunya adalah lebih singkat, lebih cepat dan lebih mudah digunain gitu. Lalu semua fitur dapat digunakan dalam satu akun tanpa dikelola terpisah. Lalu juga nggak ada batasan dalam menggunakan semua fitur yang ada dalam SID. Jadi semuanya bebas. Nah, ini yang paling hebatnya adalah bisa membuat 5 biolink gratis dalam satu akun. Jadi dalam satu akun itu ibu bapak tuh bisa bikin 5 microsite seperti itu. Lalu ada juga SID memiliki template untuk memudahkan pengisian dan juga bebas penggunaan tema. Jadi kita sudah menyediakan template dan tema yang tinggal dipakai aja gitu ketika ibu bapak mendaftar microsite. Ataupun kalau misalkan bosan gitu dengan backgroundnya seperti itu, bisa juga di custom sendiri sesuai keinginan. Yang paling penting adalah SID sebenarnya produk khas Indonesia, di mana ini karya anak bangsa. Nah, kita juga punya tips and trick menggunakan Microsoft SID, di mana penggunaan URL Microsoft sebaiknya tidak menggunakan huruf besar atau kapital. Kenapa? Halo? Lanjut dulu aja, Mbak. Oh ya, baik. Penggunaan URL Microsoft sebaiknya tidak menggunakan huruf besar, kapital, atau simbol. Kenapa? Karena memudahkan orang lain untuk mencari akun kita. Jadi mendingan memakai huruf-huruf kecil aja. Lalu gunain tema dan warna teks yang sesuai dalam pembuatan Microsoft. Jadi ketika mungkin ibu bapak itu bosan gitu ya dengan model Microsoft yang kayak gitu, terus pengen ngubah gitu temanya atau warna teksnya, kalau bisa dibuat memang disesuaikan lah dengan yang ada, dengan tema memang misalkan untuk pendidikan ya disesuaikan saja dengan pendidikan gitu, yang warnanya tidak nabrak atau bagaimana gitu. Lalu kita bisa masukkan URL Microsoft kita di sosial media sebagai biolink seperti contoh di SMK Telkom tadi. Nah yang terakhir, masukkan data dalam Microsoft yang sifatnya umum dan bermanfaat. Jadi kalau bisa memang data pribadi itu tidak disarankan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft. Seperti itu. Nah, SID ini memang sebenarnya fiturnya free, tapi kita juga punya fitur berbayar, yaitu ada yang namanya Lite dan Starter gitu. Sebenarnya perbedaannya sedikit saja sih. Untuk mengenai penyingkat tautan sendiri atau shortener, di sini kita bisa lihat. Kita bisa, kalau untuk kustomisasi nama tautan semua bisa. Mengubah nama tautan kustomisasi, kalau misalkan yang free itu hanya 5 kali dalam sebulan. Terus kalau yang Lite 10 kali dan Starter 30 kali. Sedangkan mengubah tautan asli itu, yang tadinya kita sudah masukin tautan aslinya terus mau diganti, itu cuma bisa di Starter. Nah, lalu kita untuk membuat Microsoft sendiri, nah yang saya bilang satu akun itu bisa 5 Microsoft itu hanya di gratis. Sedangkan kalau di Lite itu 10 dan di Starter 30. Jadi kalau misalkan mau bikin lebih dari 5, itu bisa pakai yang Lite atau pakai yang Starter. Nah, terus untuk mengubah nama tautan dan sembunyiin Power SID, itu untuk di free itu nggak bisa, yang hanya bisa di Lite dan Starter. Jadi kalau sembunyiin Power by SID itu apa? Jadi di paling bawah itu ada logo SID gitu. Mungkin kalau ibu bapak nggak mau pasang gitu ya, itu bisa dihilangkan, kita hide gitu ya sementara. Nah lalu, di sini ada juga nama pendek untuk tautan atau Microsoft terbatas, itu hanya bisa di Starter, hanya 1 kali dalam sebulan. Dan di sini untuk QR code-nya sendiri, itu bisa di semuanya di gratis bisa, di Lite bisa, di Starter bisa. Terus nyembunyiin logo itu juga sama, cuma bisa di Lite dan di Starter. Terus custom logo juga bisa custom logo itu cuma bisa di Starter
dan custom warna kode juga bisa di starter aja. Nah, untuk analitik sendiri itu di pengunjung juga bisa untuk di semuanya di gratis di live di starter. Sedangkan untuk tampilan rentang analitik, jadi kita tuh bisa ngelihat kayak 7 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, 60 hari ke belakang. Nah, itu salah satunya ada di gratis 7 hari, di live 30 hari, di starter 60 hari. Sedangkan untuk retensi analitiknya di gratis ada 30 hari, di live 90 hari, di starter 180 hari. Nah, lalu kita sebenarnya dalam Microsoft itu ada beberapa iklan ya. Mungkin kalau misalkan ibu bapak agak terganggu, itu bisa menggunakan Lite dan atau Starter untuk menghilangkan iklan-iklannya di halaman dashboard, link plus, di halaman protecting link, atau di halaman Microsoft sendiri. Nah, untuk biayanya sendiri di Lite 12.500, nanti bisa diklik aja gitu ya. Itu belum pajak 11%. Dan satu lagi untuk starter di harga 37.500 belum termasuk pajak. Seperti itu. Nah, mungkin ini sesi yang ditunggu-tunggu ya, pembuatan microsite yang mungkin nanti akan didemokan lagi sedikit sama Pak Fitrianto. Saya hanya menjelaskan sedikit materinya bagaimana sih cara membuat microsite gitu. Nah, sebenarnya cuma ada 2 langkah. Yang pertama membuat akun sama membuat microsite-nya sendiri. Di mana membuat akun itu sangat mudah. Jadi Bapak atau Ibu mungkin buka handphone atau buka di laptop ya, atau di tablet, itu bisa banget klik kunjungi s.id slice gitu. Nanti akan tampilan seperti ini. Ini dalam bentuk di laptop ya. Nah, lalu Ibu Bapak tinggal klik tombol login atau register, nanti akan muncul seperti ini. Dan Bapak Ibu tinggal membuat akun, lalu tinggal masukkan email dan password, atau bisa menggunakan akun Gmail yang sudah ada sudah otomatis gitu ya. Nanti terakhir Ibu Bapak tinggal verifikasi email supaya lebih valid aja. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari kita juga ada yang ngecekin email-email yang akan diverifikasi. Itu untuk membuat akunnya sendiri. Nah, ini kan agak mudah ya, sama seperti mungkin Ibu Bapak membuat akun Facebook, akun Twitter, akun apalagi Instagram, hampir sama semua, pasti butuh registrasi dan verifikasi. Seperti itu. Lalu kedua, kita tinggal membuat microsite-nya sendiri. Nah, nanti ini tampilannya akan seperti ini, di paling sebelah kiri. Ada pilihannya, ada dashboard, ada analitik, tautan, microsite, pengaturan. Nah, tautan sendiri itu adalah yang shortener tadi ya, yang cuman ada satu link aja yang mau di short sedikit. Nah, itu namanya tautan. Nah, sedangkan kita sekarang ingin membuat microsite. Jadi tinggal klik aja microsite-nya. Lalu nanti setelah itu tinggal klik buat baru. Lalu Ibu Bapak tinggal create new microsite, yaitu nanti Ibu Bapak tinggal pilih spesifikasi microsite tipenya tuh mau seperti apa. Apakah buat personal branding, ataukah buat pendidikan, atau untuk jualan, ataupun buat yang lainnya itu bisa. Nanti setelah itu Ibu Bapak bisa membuat template dan temanya seperti yang sudah ada. Terakhir tinggal mengisi microsite-nya sendiri, misalkan nama pribadi, kalau misalkan memang itu sifatnya personal branding. Lalu di sini juga ada username-nya, nanti bisa dimasukin sesuai yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini contoh komponen baru. Jadi mungkin ketika Bapak atau Ibu membuat microsite, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, nggak usah khawatir. Ini juga mudah, sudah ada penjelasannya. Salah satunya mungkin profil ya, di mana di sini komponen profil ini membuat gambar profil, teks atau subteks. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu pengen gitu membuat untuk pribadi gitu ya, personal branding Bapak atau Ibu, itu bisa masukin foto gitu untuk menjelaskan siapa sih gitu. Misalkan kayak Pak Fitrianto contohnya tuh sebagai kepala sekolah, itu bisa di profil sini. Lalu bisa tambahin tautan buat link-link mungkin buat mengajar gitu ya. Misalkan link Google Drive, link materi, atau link YouTube, itu bisa dimasukin di tautan. Nah, ada gambar dan slide gambar. Sebenarnya fungsinya sama. Yang membedakan adalah kalau slide gambar itu nanti gambarnya bisa digeser ke samping gitu, seperti di Instagram contohnya ya. Itu bisa digeser. Kalau gambar aja hanya memuat satu gambar. Tuh. Lalu ada embed. Nah, komponen ini tuh bisa memuat media. Contohnya sebenarnya playlist di YouTube. Mungkin kalau misalkan biasanya kan kalau Ibu Bapak guru itu suka membuat ini ya, tutor belajar gitu ya di YouTube. Nah, biasanya kan ada playlistnya. Nah, itu bisa dimasukin di sini dan nanti dia bisa nge-play sendiri di microsite-nya gitu.
atau mungkin selain YouTube bisa pakai Spotify sebagai lagu-lagu gitu. Misalkan kan kalau anak muda tuh suka masukin lagu gitu ya, pakai playlist di Spotify. Nah, biasanya dimasukin ke sini tuh bisa. Nah, di sini ada maps dan countdown, di mana biasanya dipakai dalam sebuah acara gitu ya, atau event gitu kalau dalam microsite. Misalkan Bapak atau Ibu punya acara, terus ada alamatnya, ada maps-nya, tinggal masukin aja, dan jangan khawatir, maps ini langsung merujuk ke Google Maps gitu. Jadi udah pasti akurat. Jadi ketika dimasukin alamatnya dengan jelas, itu akan akurat masuk ke Google Maps. Nah, yang countdown ini adalah penghitung mundur. Jadi kan kalau acara misalkan berapa hari lagi sih, seminggu lagi atau 3 hari lagi, nah itu bisa pasang, jadi tahu tuh ketika dibuka Microsoft, oh tinggal 3 hari lagi, oh tinggal 2 hari lagi, atau tinggal berapa jam lagi, itu bisa. Nah, terakhir ada tautan horizontal, itu juga yang di bawah gini biasanya itu berisi dengan link-link sosial media. Nah, kita juga udah ada tautan otomatis gitu ya, ketika diklik WhatsApp ini tinggal masukin nomor, Telegram juga bisa tinggal masukin kontak, sehingga nanti mempermudah Bapak atau Ibu untuk pengisian gitu ya. Nah, fungsi WhatsApp ini kan mungkin memang kita sudah tidak memasukkan data pribadi, tapi kan kalau untuk jualan itu kan sangat penting memasukkan seperti nomor telepon gitu ya, atau Instagram itu berguna gitu. Jadi kita di sini juga sudah membantu, ketika diklik udah tinggal masukin nomor aja gitu. Nah, terakhir di sini Ibu Bapak mungkin kalau misalkan gitu mau bertanya atau apa, bisa follow Instagram kita gitu. Karena kita juga sering banget bagi-bagi hadiah gitu, sering ada event-event juga. Terutama kemarin juga kita sudah membagikan 1 buah iPhone 14 Pro Max gitu ya. Terus masih banyak juga hadiah-hadiah lain, kita suka bagi-bagi merch atau e-wallet dan lain sebagainya. Lalu Ibu Bapak juga mungkin bisa membantu kita gitu. Ketika menemukan orang-orang yang memakai link SID, tapi ketika diklik isinya penipuan, spam, dan hoax, Ibu Bapak bisa bantu melaporkan ke s.id/report. Nanti dari situ ada tim kami yang akan meninjau. Mungkin nanti setelah ini bisa Pak Fitrianto membantu untuk mendemokan mengenai pembuatannya lagi gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu belum paham. Seperti itu. Yes. Mungkin akan saya balikan lagi ke Bu Yusro ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Alhamdulillah penjelasannya sangat jelas. Berarti Bapak Ibu dengan penjelasan Mbak Nisa tadi, apa sih SID? Mau untuk apa buat kita? Nah itu, karena kalau yang gratis kita hanya bisa bikin 5 microsite. Tapi nanti khusus 70 peserta yang beruntung mendapatkan 1 bulan yang light. Oke, Mbak Nisa, ini ada pertanyaan sekalian biar nanti nggak ketutup. Yang pertama, bisa nggak memasang animasi GIF di microsite SID? Yang kedua, kalau yang gratis itu analitiknya itu bisa di download nggak? Misalnya kayak gambar dalam gambar atau diagram. Oke, itu dulu, coba Mbak mungkin bisa langsung dijawab. Halo Mbak Nisa. Mbak Nisa. Pak Fitri. Oke, baik, maaf ada kendala sedikit. Oke. Oke, kalau tadi yang pertanyaan pertama, bisa nggak cara memasang animasi ya? Untuk saat ini masih belum bisa. Mungkin kedepannya dari tim kita juga masih dalam bentuk ini ya, apa namanya, pengembangan gitu ya. Kedepannya mungkin akan bisa seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua juga apa ya? Kalau yang berbayar, analitiknya bisa di-download nggak? Oke, kalau untuk berbayar, untuk saat ini belum bisa diekspor, masih dalam pengembangan, dan kedepannya insya Allah memang bisa gitu, seperti itu sih.
Halo? Oke, Suara saya kalau jelas, pertanyaan yang berikutnya kayaknya udah bisa. Jadi SID ini bisa masuk dengan akun Gmail ataupun akun Belajar ID itu untuk Bisa. Mas Agus Nisman. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk berikutnya, bagaimana tuh cara membuat microsite? Bisa langsung dilanjut. Oh, enggak, sebelumnya Bu Zaituni. Faizan, monggo silakan Bu. Terima kasih. Pak ini? Oke, Bu. Ibu-ibu. Terima kasih Bu Yusro, Bu Moderator, Bu Nuraini. Mohon maaf off cam karena jaringan di sini agak kurang bagus. Nah begini Mbak, saya panggil Mbak ya. Saya sudah punya SID, sudah menggunakan SID, sudah punya beberapa microsite. Namun ketika saya membutuhkan, ini minta di-upgrade. Gimana Mbak? Adakah solusinya? Di-upgrade bagaimana ya Bu? Gimana? Di-upgrade bagaimana? Maksudnya ini sudah apa? Untuk pembuatan microsite sudah melebihi batas begitu keterangannya. Ya ini ditunggu aja. Nanti dapat redeem code dari Mbak Nisa sehingga bisa yang light. Kalau light itu bisa bikin microsite 10. Mungkin bisa itu ini saking rajinnya bikin iya ini emang butuh ini. Oke, mungkin nanti bisa bagi-bagi ilmunya apa aja itu yang dibikin. Oke. Bisa kita lanjut ke Pak Fitri, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di Meet ini dalam acara penyingkat tautan dan microsite dengan S.ID bersama KPDP Kabupaten Kudus dan sahabat guru hebat. Salat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sesi yang dinanti juga karena saya akan mendemokan membuat microsite. Ya. Tadi ada yang WA secara pribadi, ada yang tanya di grup gitu ya. Microsite itu apa sih? Apa bedanya dengan website? Tadi sampai ada yang seperti itu. Jadi ini mini website. Artinya saya contohkan, izin share screen Bapak Ibu. Monggo silakan. Oke. Saya akan menunjukkan salah satu contoh dari microsite yang sudah saya buat. Sudahkah tampil? Ya, sudah. Oke, saya membranding itu sekolahan saya. Karena saya sebagai kepala sekolah, saya buat S.ID _SD 1 Kedungdowo. Nah, jadi dari nama SD ini jadi sangat singkat ya, sangat mudah untuk diingat. S.ID _SD 1 Kedungdowo. Kita enter. Maka ketika kita menggunakan HP, ya, kita bisa membuatnya bisa menjadi sebuah icon. Nah, nanti saya praktekkan. Sinyalnya kayak. Iya. Oke. Ternyata sinyal saya ini. Iya, betul. Sudah muncul. Wah, sinyalnya ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ini tampilan microsite SD saya. Jadi ini saya kasih link di atas ini website, tapi websitenya menggunakan Google Site. Jadi website sekolahan saya masih menggunakan Google Site yang sederhana.
Terus ada Facebook, YouTube, Maps, PPDB, perpustakaan, dan Twibbon kegiatan sekolahan, dan profil saya sendiri. Ini saya buat untuk membranding sekolahan saya. Gitu. Nah, bagaimana sih cara membuat seperti ini? Langsung kita menuju ke s.id. Nah, bagi yang tadi belum mendaftar, silahkan ketik aja s.id, lalu klik daftar atau masuk. Nah, klik daftar atau login ya. Nanti ketika diklik akan muncul seperti ini. Silahkan masuk menggunakan Google. Masuk menggunakan Google. Kita klik akun Gmail atau akun belajar bisa dipakai. Nah, yang penting kalau akun baru, yang dipunya ya. Akun yang dipunya. Kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya, secara otomatis tampilannya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu baru, nanti ada pertanyaan. Nah, nanti silakan dicentang, 2 kotaknya dicentang, lalu dikirim gitu ya. Oke, masih. Ya, kami ingatkan buat teman-teman yang tadi terlambat untuk bisa langsung membuat. Ya, ke langsung SID membuat dan akun bikin SID. akun, karena nanti 70 teman akan mendapatkan redeem code sehingga bisa masuk di SID Lite selama 1 bulan, bisa membuat 10 microsite. Monggo dilanjut. Oke, nah ini tampilan microsite saya, tampilan microsite yang sudah saya punyai ya. Tampilan awal kalau kita diklik di dashboard ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu. Ini dashboard yang saya punya. Ini masih loading. Untuk analitiknya ini nanti ada angka-angka. Nah, di sini ini saya baru membuat itu sekitar 3 hari yang lalu. Tapi karena untuk yang akun yang lama itu saya sudah mentok 5 microset, terus saya pakai akun yang baru. Nah, ini selama berapa hari yang lalu pengunjungnya sudah mencapai 652 pengunjung. Nah, untuk tautannya di sini ada tautan yang saya buat itu sudah 15. Nah, bagaimana cara menyingkat tautan? Tadi saya akan menyingkat satu tautan. Jadi nanti tautan-tautan yang panjang itu bisa kita pendekkan dengan cara klik buat tautan baru atau bisa melalui tautan yang sebelah kiri ini. Kalau yang tautan baru itu tampilannya nanti 1 kotak gitu ya, 1 jendela. Tapi kalau yang tautan yang sebelah kiri itu nanti akan muncul tautan yang sudah kita buat semua. Jadi tampilannya lebih banyak. Nah, saya itu lebih seneng pakai yang tautan ini, Bu. Yang klik tautan ini. Jadi kita yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri. Saya senangnya pakai yang ini. Jadi kita masukkan link panjangnya. Saya ambilkan contoh 1 link ya. Saya ambil 1 link dulu. Untuk saya pendekkan, yaitu Google Sheet-nya KPDP. Nah, ini nanti saya akan membranding komunitas saya. Jadi saya belum membuat microset dari komunitas KPDP Kabupaten Kudus. Nah, ini nanti akan saya branding di microset ini. Oke, saya kasih contoh 1 untuk menyingkat tautan. Kita pastekan, setelah kita copy, kita pastekan di sini. Ini kan panjang ya, situs Google. Iya, panjang banget sekali. Dan menghafalkannya sulit. Nah, ini kita klik seperti ini. Lalu kita di sini, ini hasilnya adalah SID 1FG6E. Biasanya ada yang langsung di-share gitu ya. Tapi kita bisa mengedit sesuai keinginan kita selama nama itu belum dipakai. Nah, Nah, ini saya
buat nama KPDP Kudus. Nah, saya simpan. KPDP Kudus, saya simpan. Nah, ternyata KPDP Kudus itu sudah pernah dipakai. Maka kita harus cari nama lain. Karena mungkin saya pernah pakai SID yang lain menggunakan ini. Ini saya edit lagi KPDP Kabupaten Kudus. Nah, kita simpan. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Oke, berhasil. Nah, berhasil. Kalau ada ke merah, kita harus mencari. Kita harus mencari nama yang belum dipakai. Ya, jadi ini di bawah sebenarnya ini sudah saya buat KPDP PMM, FB KPDP, ini sudah lengkap. Nah, artinya link-link yang nanti saya masukkan itu sekaligus saya singkat semua sekalian. Saya singkat semua di sini, nanti saya tinggal ambil, saya masukkan ke microset. Nah, oke, sekarang saya akan membuat microsetnya. Yang pertama itu kita klik microset di sebelah bawahnya tautan, ya, di sebelah bawahnya tautan. Ini agar saya nanti bisa ngambil link-link yang ada di sini, saya pakai tab baru saja, ya. Saya pakai tab baru. Nah, kalau yang baru masuk nanti tulisannya seperti ini, masuk atau daftar. Kalau yang sudah login, nanti di sini akan muncul menuju ke dashboard. Pak Fitri ini berarti Pak Fitri buka tab baru lagi. Iya. Dengan harapan nanti pada saat Pak Fitri itu membuat microsite akan memasukkan link-link dari SID yang sudah saya buat. Ya. Gitu ya. Ini berarti trik nanti buat teman-teman kalau kita mau bikin microsite yang isinya SID, nah buka aja 2 tab gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Kita buka dulu, bisa enggak ya buka? Menuju ke dashboard ya. Menuju ke dashboard. Kalau ini kalau sudah muncul seperti ini, tadi tab yang satunya itu sudah saya buka di tautan yang sudah saya pendekkan gitu ya. Sekarang kita buat microset dari awal. Nah, yang sudah saya buat ada 2, yaitu SD1 Kedungdowo sama belajar bersama SID. Artinya kegiatan kita itu berada di sini, di s.id belajar bersama SID gitu ya. Jadi silahkan diketik, nanti muncul microsetnya. Jadi kita bisa cara mengetik, kita bisa cara menyeken QR kodenya, kita juga bisa tinggal dikirim, oh ini alamatnya ini gitu ya, tinggal diklik, enak pokoknya. Kita klik buat baru, Bapak Ibu, kita klik buat baru. Nah, di sini ada banyak tema ya, banyak tema. Ada personal branding, acara, makanan. Nah, ini saya pilihnya yang edukasi. Saya pilih yang edukasi, lalu lanjutkan. Ya, nanti ada template seperti ini. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih mana yang sekiranya mau dipakai gitu ya, mau kita pakai untuk personal branding dari komunitas kita atau dari sekolahan kita gitu. Dan boleh menggunakan tema yang lain. Seumpama apakah harus edukasi? Tidak. Kita boleh menggunakan yang lain. Ini lebih menarik ya, kita pilih aja. Di sini saya akan memilih yang biasa aja, yang basic. Nah, ini yang basic seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya biasa gitu ya. Tapi kalau kita pilih yang Erapod, bagaimana? Nanti tampilannya juga sudah ada seperti ini. Oke, saya pilih yang ini aja, yang mungkin agak menarik gitu ya. Pakai Erapod ya apa-apa. Setelah dipilih, kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Lalu di sini kita kasih nama. Nama microsetnya apa? Ya. KPDP Kabupaten Kudus. Oke. SID biolingnya ya tadi karena nama-nama itu sudah kita buat. Ini biolingnya KPDP
Apakah bisa? Nah, tadi kayaknya sudah dipakai ya, Bu. Iya. KPDP apa ya? Kudus KPDP lah, kita balik. Nah, seperti ini, kita klik selesai, maka tampilannya akan sukses seperti ini. Nah, di tampilan itu yang sebelah kiri adalah tempat kita untuk mengedit, ya, bekerja. Yang sebelah kanan itu adalah tampilannya, view-nya, hasilnya seperti itu. Oke, dari sini kita lihat yang paling atas. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini mau kita rubah. Bagaimana caranya gambar ini kita rubah? Klik tanda pensil yang ada di pojok kanan bawah itu, terus kita ambil logo KPDP atau logo yang mau dipakai ya Bapak Ibu ya. KPDP. Kita cari logonya. Mana ini file KPDP. Asitas mana? Nah, ini KPDP Kabupaten Kudus. Kita ambil logo KPDP. Nah, ini saya ambil ini. Ini ada logonya. Oke, kalau sudah pas kita langsung lanjut tanpa memotong. Tapi kalau tidak pas itu bisa dipotong, Bapak. Tinggal digerakkan bebas nanti dipotong. Nah, nanti sudah muncul logonya masuk di sini KPDP. Nah, setelah itu kita ke bawah. Di sini ada e-raport. Nah, di bawahnya KPDP ini ada tautan link. Tautan link ini kita bisa ketik tadi ya. s.id harus pakai HTTPS ya Bapak Ibu. HTTPS seperti ini. Tadi Kudus KPDP. Nah, jadi ketika diklik gambarnya ya kembali lagi ke sini. Ini sesuai judulnya yang di atas ini. Oke, boleh dikasih link yang lain juga boleh, tidak masalah juga. Terus di sini ada tulisan e-raport. E-raport ini itu yang ini ya, yang sebelah kirinya e-raport ini. Anak panahnya kita klik, lalu kita geser karena ini kursornya ya. Nah, e-raport itu di sini. E-raport ketika anak panahnya diklik ya akan muncul seperti ini. Nah, kita ngeditnya di tulisan e-raport yang ada di bawahnya apa ya ini? Semacam kalau di Word itu ada tampilan ini ya. Tampilan simbol itu. Nah, ini kita edit. Ya, nanti di sini akan hilang ya. KPDP Kabupaten Kudus. Nah, atau mungkin saya tulis lengkap biar jelas, komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran. Nah, ini Kabupaten Kudusnya nanti tak taruh yang bawah saja. Ini sudah berubah seperti ini. Terus yang bawah ini ada aplikasi e-rapportnya. Ya, ini juga kita edit. Maaf Pak Fitri, agak saya potong sedikit ya. Mungkin untuk di penulisan teks ini, itu teksnya itu bisa diganti dan ukuran itu juga bisa diganti gitu, bisa kita custom. Jadi sehingga nggak harus mengikuti ini gitu. Iya, benar-benar. Jadi di bawah di setiap ini ya, di setiap ini tuh ada simbol-simbol di atas ini adalah berupa huruf. Hurufnya bisa dirubah sesuai keinginan kita juga ini. Tinggal dipilih, ada
seperti ini gitu ya. Nanti di sini akan menyesuaikan. Terus besar kecilnya juga bisa di apa namanya sesuaikan gitu. Mau custom, kalau custom nanti akan menyesuaikan berupa angka ya, besarnya berapa gitu. Nah, seperti ini. Ini Dan contoh. warnanya juga bisa diganti. Betul sekali. Yang sebelah kanan ini, di sebelahnya ada reset ini ya, Mbak ya. Ini bisa diganti Ya. seumpama merah, gitu. Nah, jadi warna merah. Betul. Oke, ini karena warna dominannya inilah. Gitu ya. Nah, itu untuk merubah tulisan, merubah gambar gitu. Sekarang kita menuju ke yang bergerak ini, tombol bergerak. Nah, itu ada di bawahnya. Di sini ada pemisah. Pemisah berarti ada jarak ya. Itu bisa kita tambahkan melalui tambahkan komponen yang tadi dijelaskan sama Mbak Nisa juga. Setelah itu di sini tautannya kita ganti ya. Sesuai tautan yang sudah saya pendekkan tadi, KPDP s.id s.id KPDP Kabupaten Kudus. Ini yang sudah saya singkat. Terus untuk informasinya ini adalah saya tulis website KPDP gitu. Nah, untuk logo ini bisa kita pilih ya, kita pilih. Kalau kita ngambil dari aslinya SID, ini ada emoji, brand, sama general. Kalau emoji seperti ini, kalau brand itu ada Tokopedia, Instagram, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Kalau general ini berupa icon-icon ya, icon-icon sederhana. Nah, ini bisa milih ini, atau kita bisa mengunggah dari yang ada di komputer kita. Nah, oke, karena ini saya masih di KPDP, saya ambil logonya KPDP. KPDP. Nah, jadi nanti tik gitu. Jadi nanti logonya ada di sini. Terus untuk warna, ini kan warnanya hijau ya, warnanya itu ada di opsi lanjutan. Di sini ada opsi lanjutan. Dari ukuran teksnya kita bisa custom, ya bisa besar seperti ini, bisa kecil gitu. Kita bisa klik normal gitu ya. Jadi bisa dipilih pokoknya. Terus fontnya juga bisa dirubah sama. Terus efeknya ini kan bounce itu bergerak-gerak. Ini bisa dirubah default, bisa juga shake ya. Seperti ini, gitu ya, seperti getar gitu. Ya, ini cara memilihnya. Terus warnanya tombol ini bisa kita pilih warna yang lain. Nah, di sini bisa kita pilih warna. Seumpama inilah ya. Oke, sudah jadi satu tombol. Sekarang tombol yang lain. Ini saya di sini silakan pilih kelas. Ini bisa kita hapus kalau memang tidak kita gunakan ya. Bisa kita hapus. Saya hapus aja, Bapak Ibu. Saya hapus. Terus di sini untuk tautan kelas, ya, kelas X ini kita ganti seumpama FB KPDP. Seperti langkah yang tadi kita lakukan yang pertama gitu ya Pak ya. Dan ternyata sangat mudah. Nah, di sini kalau Facebook, di sini ada brandnya. Kita langsung bisa pilih Facebook. Ambil gambar di situ. Dan warnanya secara otomatis berubah sesuai warna Facebook. Oke. Gitu. Terus kita di sini linknya jangan lupa, linknya kita ambil link dari khusus Facebooknya. Nah, ini Facebooknya ini sudah KPDP. Saya buat FB KPDP. Nah, ini saya ambil. Saya copy ya, di sini dibagikan. Ini kita bisa langsung menuju ke Facebook, Twitter, WhatsApp, di copy atau ngambil QR kodenya. Nah, kita copy, kita masukkan. Nah, seperti itu nanti
Saya teruskan sampai berapa ini? Ini ada Satu lagi coba yang bawahnya. Seumpama tadi Facebook ya, terus ada Telegram. Nah, itu. Ya, kita ambil Telegram. Oke. Copy Telegram. Kita hapus kelasnya, ganti Telegram. KPDP gitu ya. Kontrol A. Dan kita gambarnya pastikan gambarnya kita tinggal ada. Pilih yang di brand. Ambil. Yang Telegram. Oke, sekalian masih satu ya, Bu. Masih satu sekalian. Kita ya, tadi monggo, saya silakan. punya WA, grup WA. Nah, grup WA-nya KPDP. Oke, kita masukkan. Yes. Kita masukkan. Lalu kita ganti WA KPDP. Terus gambarnya itu juga langsung di brand. Kita pilih WA. Ambil aja. Nah, nanti warnanya sudah menyesuaikan. Nah, di sini seumpama kita mau nambahi. Bu, kalau nambahi lagi gimana? Ini sudah 4 sudah habis. Kita nambahinya ada ditambahkan komponen baru. Ya. Tadi sampaikan Mbak Nisa ini ada profil, ada teks, tautan dan sebagainya. Nanti dicoba semua. Nah, saya pilihnya tautan. Saya mau nambahi tautan apa lagi gitu ya. Nah, untuk tambahan komponen baru itu munculnya nanti di paling atas, Bapak Ibu. Munculnya di paling atas. Nah, untuk itu saya akan ngambil lagi KPDP yang ada di PMM. Oke. Saya copy linknya yang sudah saya pendekkan, KPDP PMM. Nah, di sini nanti munculnya ketika kita lihat itu ada yang paling atas ini, hello ini ya, paling atas. Yeah. Kita rubah dulu. KPDP di PMM. Nah, ini tadi saya copy pastekan ya. Terus logonya saya ambil logo PMM. Nah, berarti kan logo dari luar kita ambil dari komputer kita. Iya. Kita ambil yang ada di laptop kita. Kita cari yang ada di laptop kita. Oke, kemarin saya sudah download. Nah. Sudah saya download. Ah, ini Merdeka Mengajar. Nah, kita klik buka. Nah, sekarang sudah. Terus untuk warnanya biar senada karena tadi warnanya biru kuning ya. Kita warnanya di opsi lanjutan. Ini kita bisa kasih warna mungkin agak biru yang ini. Oke, Merdeka Mengajar. Lalu bagaimana agar ini berada di bawah? Kita tarik, Bapak Ibu. Ini ada tanda tangan ini ya. Tangan ini akan menarik ke bawah. Tinggal digeser, kursornya diklik kiri ya, klik kiri. Nanti taruh paling bawah. Di bawahnya WA sama. Nah, nanti muncul di bawah WA. KPDP di PMM. Nah, untuk tulisan sekali lagi bisa dirubah, bisa normal, bisa light, small atau custom itu menyesuaikan ya. Kalau custom seperti ini, kita tinggal ketik custom ya. Kalau kita langsung pilih yang besar juga seperti ini. Nanti untuk huruf bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Ini secara singkat pembuatan microset. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ketik s.id/Kudus KPDP. Coba diketik di Chrome-nya di laptop atau di HP. Munculnya seperti apa? Itulah hasil microset yang kita buat hari ini. Mungkin itu Bu Yusro dari saya. Terima kasih untuk waktu demo pembuatan microset. Saya serahkan kepada Bu Yusro. Terima kasih. Nah, ternyata membuat microsite
menggunakan SID itu sangat mudah. Monggo ini ada yang raise hand, Pak Purwati. Silakan. Purwati, monggo. Bu Purwati, silakan. Atau kepencet? Kayaknya terpencet. Mungkin yang lain. Mungkin Bu Antika. Silakan. Terima kasih Ibu. Monggo. Pertanyaan saya ada 2 Pak Fitri. Oke. Sama Bu Nur Anissa. Saya sebenarnya sudah mengenal agak lama game microsite, cuma belum pernah membuat Pak Fitri. Cuma menggunakan aja, tidak pernah bikin. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan saya sudah membuat, apakah ada masa berlakunya? Dari microsite yang sudah saya buat. Yang kedua, tadi yang diberikan contoh Pak Fitri kan untuk komunitas ya Pak Fitri ya? Betul. Untuk guru biasa kan tidak mungkin membuat komunitas, Betul. Untuk pembelajaran, kira-kira isinya apa saja gitu Pak Fitri? Untuk pertanyaan Bu Nur Anissa yang jawab. Saya bisa bantu jawab ya. Untuk pertanyaan pertama itu, ada masanya nggak sih gitu? Kalau untuk SID sendiri tidak ada masanya sama sekali, jadi mau dipakai kapanpun itu bisa. Kalau misalkan Ibu sebulan kemudian udah mau pakai lagi nih, terus misalkan 2 bulan kemudian mau pakai lagi, tetap masih ada, masih bisa seperti itu. Jadi memang tidak ada expirednya. Ya, jadi tergantung mood. Lagi nggak pengen, nggak usah dibuka. Tidak ada expirednya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Fitri. Ini berarti kalau saya mau, itu kan Pak Fitri punya komunitas, bisa ngisi macam-macam. Kalau untuk guru biasa apa yang diisi? Monggo. Oke, kalau ini nanti di pertemuan berikutnya kita ada semacam workshop SID. Jadi nanti kita membuat microset pendidikan. Jadi bagi guru-guru kita bisa membuat satu link. Seumpama anak-anak mau materi pembelajarannya itu sudah ada di Canva atau di slide atau di mana, dikumpulkan semua dulu linknya. Setelah itu kita buat microsetnya, itu bisa. Yang kedua bisa untuk ulangan atau untuk belajar di rumah gitu ya. Kita buat microset anak-anak. Jadi ketika anak-anak di rumah itu kan pasti megang HP gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran? Kita kumpulkan aja link quizzes. Materinya ini kumpulkan. Word wall kumpulkan dulu. Terus disingkat dulu biar mudah, singkat. Seumpama quizzes 1, quizzes 2, quizzes 3, 4, 5 disingkat pakai SID juga. Setelah itu selesai, kita buat microsetnya biar mudah. Ambil linknya, masukkan Bu Antika. Saya yakin anak-anak tinggal klik satu langkah itu sudah bisa membuka semua yang ada yang Bu Antika inginkan gitu loh. Nah, ini ibaratnya kalau saya seperti ini Bu Antika. Ini saya coba ini ya demo sedikit bagaimana sih cara agar SID kita itu tinggal diklik di tombol di HP kita. Nah, bagaimana caranya? Ini saya demokan sebentar, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Izin share screen lagi menggunakan HP. Nah, ini contoh yang sudah saya buat tadi ya. Saya sudah buat tadi adalah SID Kudus KPDP. Nah, saya ketik di sini s.id Kudus KPDP. Nah, ini saya klik. Syaratnya pakai Chrome ya Bapak Ibu. Pakai Chrome yang ada di HP Bapak Ibu. Ya. Oke, kita tunggu. Wah, jaringan ini, Bu. Oke. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ya, sudah muncul di HP saya seperti ini. Nah, bagaimana sih agar kita tidak perlu ngetik, kita tidak perlu yang namanya cari di WA, cari di mana gitu ya. Di atas, pojok kanan atas, itu ada titik 3. Titik 3, ya.
ada titik 3. Lalu di sini ada tambahkan ke layar utama, Bapak Ibu. Ini keren ya. Tambahkan ke layar utama, nanti akan muncul seperti ini. KPDP Kabupaten Kudus. Hurufnya S gitu ya. Ada S KPDP Kabupaten Kudus. Tambahkan. Tambahkan. Sudah muncul logonya KPDP Kabupaten Kudus 1x1, klik tambah. Kira-kira berada di mana logo itu tadi? Nah, logo itu ada di layar HP kita. Utama. Layar utama. Inilah link paling belakang. Ya. Di yang paling belakang ini. Nah, ini dia. Jadi kita memberikan ke anak, diajari. Kita kasih nanti itu. Jadi kalau ngasih tugas cuma gini, silakan buka tugasnya di HP anak-anak. Klik, nanti tugas ini kerjakan. Udah, tidak perlu ngasih bla 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 bla. Gitu ya. Nah, dulu saya waktu kelas 6 ini, Bu. Ini adalah kelas digital saya kelas 6 ini. Sama, ini menggunakan Google Site. Saya jadikan sebuah icon di layar HP. Ya. Oke. Ini ketika diklik muncul ya, seperti Pak. itu. Iya, mungkin Dan itu. ini Pak Fitri, kalau kita ngelihat di kolom chat ternyata teman-teman kita sudah banyak yang bikin SID lainnya. Wah, keren-keren nih masih. Keren-keren. Nah, ini ternyata ada yang raise hand 2 lagi. Oh, ini yang Bu Tenti tadi. Kalau kita belum punya tautan domain, belum pernah punya tautan, mengisi tautan domain awal itu gimana? Tautan domain awal. Ini, mungkin ini karena raise hand sekalian, jadi mungkin Bu Tenti. Gimana Bu Tenti? Iya Pak Fitri, terima kasih Bu Yusra. Jadi tadi awal pertama tadi Pak Fitri membuatnya kan klik tautan dulu, nggih. Ya. Nah itu saya bingung, klik tautan itu kosong kan. Nah kita mau ngisi ini ambil dari mana? Ambil dari itu Bu Tenti. Bu Tenti kan punya link panjang gitu ya. Mungkin link Google Form atau link apalah, pokoknya bebas linknya. Terus link itu apapun. Nah, nanti dimasukkan ke tautan tadi, dipastekan, lalu singkat. Nah, ketika disingkat nanti menjadi pendek. Dia 5 huruf kode. Nah, 5 huruf kode itu, ini sambil saya share screen ya. Kalau misalnya tadi ambil contohnya Pak Fitri, boleh nggak sih? Oh, boleh aja. Boleh aja, silakan. Tidak apa-apa. Jadi kalau Bu Tenti pasti punya ya, punya slide atau PPT atau apa di Drive, itu ambil aja linknya, lalu dibuat. Gitu. Bebas jadi ya. Pak Fitri sekalian karena waktunya ini cepat berjalan, berjalan. Monggo yang raise hand sekalian. Ada tadi Bu Porwanti. Monggo Bu Pur. Oke, monggo. Sama Pak Bejo kayaknya sih. Silakan monggo yang. Monggo silakan. Waalaikumsalam, monggo Pak Bejo. Kayaknya terpental. Nah, ini Bu Tenti, link di sini, link yang disingkatkan itu linknya bebas. Jadi ketika seumpama gini, contoh Bu Tenti di sini diklik link PPDB gitu ya, link PPDB masukkan ke sini. Lalu ketika link PPDB ini mau disingkat ya, link PPDB-nya mau disingkat, link Google Form-nya itu nanti setelah disingkatkan, nanti kan bentuknya berupa 5 huruf di sini, s.id 5 huruf. Lah nanti kita bisa edit sesuai nama. Soalnya s.id ppdb SMP 1 Gebok 2023. Dengan nama-nama yang akan lebih mudah dikenal. Iya, lebih mudah diingat. Jadi kita bisa mengetik, bisa pakai barcode dan sebagainya. Iya. Monggo kalau pakai link Drive pun bisa ya Pak Fitri ya. Pokoknya bebas linknya itu. Bebas semua. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan tadi Pak. Sudah masuk, silakan. Begini Bu, tadi saya sudah mencoba. Pak Bejo sudah masuk dengan HP. Monggo silakan. Ini saya mencoba sudah membuat. Yang perlu saya tanyakan terkait dengan tombol. Bentuk tombol itu
bisa dirubah tidak? Terima kasih, Bu. Oh, bentuk tombolnya. Mbak Nisa mungkin bisa jawab. Iya, bentuk tombol itu sudah ada kok. Mungkin boleh dibuka Pak Fitri salah satu contoh dari microsetnya. Nanti bisa saya arahkan. Ini tombol ini. Maksud saya ada pilihannya tidak itu? Nah, pilihannya itu Pak, ketika jenengan mau membuat microset, pilihannya itu di awal. Jadi jenengan milih ini. Personal branding, acara, atau toko online gitu. Jadi template-nya jenengan pilih dulu. Template-nya dipilih dulu. Di sini soalnya brand. Nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Jadi sesuai template yang ada. Sesuai template yang ada. Nggak bisa bikin sendiri gitu loh, Pak. Kalau menyesuaikan, Pak. Jadi menyesuaikan template-nya, Pak. Jadi seumpama tombol-tombolnya itu menyesuaikan. Terus isinya itu bisa kita embed, bisa kita isi image gitu ya. Artinya ketika kita menambah seperti ini di microset ya. Nah, ketika kita mau merubah tombol itu sudah sesuai dengan template-nya yang kita pilih gitu kan. Nah, tetapi kalau kita di sini di sini kan ini tombol-tombol ya. Saya pengen mengembed sebuah YouTube di sini. Nanti kita tambahkan komponen baru, terus kita embed. Embednya apa? Kita ambil link YouTube. Ya, halo? Kita ambil link YouTube. Suara saya terdengar ya? Iya. Ya, maaf, agak sedikit putus tadi ya. Monggo, Mbak Nisa. Oke, boleh dibuka di pengaturan, bisa. Ya, kan pengaturannya di mana? Iya, itu di samping komponen paling atas kan ada pengaturan ya. Oke. Itu bisa di bawah. Nanti, nah di sini tuh juga mungkin Bapak atau Ibu itu bisa ganti jenis microsite-nya. Itu salah satunya. Lalu mungkin agak ke bawah sendiri, temanya juga bisa diganti gitu ya. Ya. Agak ke bawah mungkin Pak. Oke, ke bawah lagi. Ya ini tema itu bisa diganti gitu ya. Menyesuaikan template ya Bu? Ya boleh. Ataupun gambar background-nya sendiri ini bisa diganti di bawah sedikit. Nah mungkin kalau misalkan Bapak atau Ibu punya background mungkin tentang sekolah atau apa gitu ya bentuknya 9/16 itu bisa di custom sendiri. Background-nya diganti. Ya betul. Nah berarti background kita bisa diganti. Klik di pojok kanan bawah itu. Ya 9/16 ya. Betul. Ya oke. Ya biasanya seperti itu. Oke boleh ke bawah lagi. Kalau misalkan mau tahu ganti tombolnya ya. Nah agak ke bawah lagi sedikit. Ke bawah lagi. Nah ini ya. Ini jenis tombol. Jenis tombol. Nah itu banyak varian, ada 5. Bisa pakai yang mana 1, 2, 3, gitu. 5. Nah. Iya ada 5. Berarti sudah disediakan pokoknya Pak. Kita tinggal menggunakan. Keren betul, ya. Dan ukuran tombol ini kan ada 2 ya. Ukuran tombolnya ada 2 Pak. Ada yang base sama yang small. Jadi itu bisa kalau diklik yang small agak kecil. Agak kecil. Nah, agak kecil. Kalau yang base membesar gitu ya. Oke. Yes. Berarti ini itu bisa... tadi Pak Bejo sudah dijelaskan oleh Mbak Nisa dengan lengkap. Ternyata ada di bagian pengaturan. Ya, ini ada komponen sama sampai pengaturan. Bawah itu satu lagi mungkin ya. Yes. Apalagi, jangan lupa untuk disimpan karena kalau nggak disimpan nanti tidak ke refresh gitu ya. Iya. Oke. Yes. Disimpan. Pada saat kita klik pengaturan. Monggo Pak Bejo, berarti sudah terjawab. Ternyata saat kita klik pengaturan kita bisa merubah baik itu background-nya ataupun tombolnya, jenisnya besar atau kecilnya. Jangan lupa paling bawah kita klik simpan. Masih ada ternyata Bu Perwati, monggo silahkan. Halo Bu Perwati, enggak ini? Kayaknya enggak, udah cukup ya. Nah itu Pak Fitri ada lagi, enggak ini, wah keren ini Bu Zaituni, ini sudah ada SID-nya, microset-nya udah banyak. Tinggal tunggu Bu, ini sebentar lagi redeem code-nya akan diberikan oleh Mbak Nisa. Oke, cukup ya dari saya, cukup. Terima kasih. Bu Yusro, saya kembalikan cukup untuk saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Masih adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tunggu redeem code dari Mbak Nisa.
untuk teman-teman yang sudah membuat microsite? Sedikit, mungkin saya butuh bantuan Pak Fitri gitu ya buat bantu cara meredeemnya. Saya akan memberikan kodenya. Oke, ini kodenya adalah belajar bersama s.id 110423. Hanya berlaku 2 hari, jadi ketika meredeem ini hanya 2 hari dan juga ini bisa dipakai selama 1 bulan dari kita, seperti itu. Tinggal diklik mungkin ya di pengaturan, lalu nanti masuk ke penukaran kode, lalu nanti ada tampilan seperti ini dan mungkin ibu bapak bisa masukkan. Nanti dicek, nanti itu sudah otomatis. Oke, monggo Pak Fitri bisa pakai akun yang berbeda. Bisa diulang, Mbak. Iya, ini boleh dilihat. Oke, siap. Ini sebentar. Pak Fitri sudah punya akun yang light. Ini Pak Fitri pakai Google yang berbeda sehingga Pak Fitri pun bisa mendapatkan redeem code khusus untuk acara webinar kita hari ini. Monggo, silakan. Janganlah Bu, kasihan yang lain. Tenang Bapak, ada 70 itu redeem code-nya dan hari ini khusus Mbak Nisa berikan kepada semua yang sudah bikin akun SID-nya. Pak Fitri enggak boleh ya Pak Fitri ya, enggak boleh Pak. Iya, jadi tinggal masuk ke pengaturan ya Bapak Ibu, terus nanti diklik, ini ada penukaran kode di paling bawah sini. Nanti akan bentuknya seperti ini, tinggal dimasukkan aja di redeem. Mungkin Ibu Bapak mau foto dulu gitu, mungkin nanti mau pasangnya atau mau sekarang juga bisa sih. Oke, silakan. Redeem code-nya sama ya, Bu? Sama iya, untuk semuanya webinar sama hari ini. Tetapi hanya berlaku untuk hari ini dan besok, setelahnya sudah tidak. Iya. Bisa diulang Bu, Mbak Nurani. 110. Oke. Jadi Bapak sudah login, nanti akan tampilan ini yang ada di foto ini. Nanti di sebelah kiri ini paling bawah kan pengaturan ya. Nanti kalau sudah diklik pengaturan, nanti akan tampil muncul seperti ini. Lalu cari yang paling bawah penukaran kode. Atau kalau mungkin bahasa Inggris redeem code biasanya. Sudah? Jika sudah, di sini ada tampilan seperti ini. Lalu bisa dimasukkan belajar bersama s.id 110423. Diperhatikan huruf besar kecilnya Bapak Ibu ya. Karena ini mempengaruhi dari kode tersebut. Mungkin bisa dikopikan di kolom chat, Kak. Oke, boleh. Boleh. Dikopikan saja, Bu. Oke, silakan Pak Fitri. Pak Fitri atau Pak Bayu silakan bantu untuk code-nya. Saya bisa bantu. Ini kalau setiap bulan mengadakan seperti ini gratis terus kan 1 tahun bisa ini. Insya Allah. Itu Mbak Nisa nanti ini yang berurusan dengan redeem code-nya. Nah, sudah saya taruh di kolom chat ya, bisa dipakai langsung di copy paste aja. Siap. 86. Iya, keren. Bisa dilihat ini tadi ada beberapa yang sudah membuat. Ya. Oke. Konfirmasi selesai. Beberapa sudah mengirimkan linknya di dalam pesan. Berhasil Bu Nisa, makasih Mbak Nisa. Oke, terima kasih. Pak Fitri, waktu kita sudah menunjukkan 12. Saya mau tambahin sedikit boleh? Lagi, Mbak, ya. Silakan. Sedikit aja. Oh, boleh, silakan Mbak Nisa, monggo. Mungkin jika Bapak atau Ibu masih ada yang belum paham gitu ya, mau tanya seputar SID lagi, bisa hubungin ke nomor ini atau bisa email ke marketing@adg.id seperti itu. Atau mungkin mau ke sosial media kita s.id/sosialmedia. Seperti itu. Ini boleh juga di screenshot, di foto dulu gitu kalau suatu waktu butuh bisa. Oke, nanti juga ini ya Mbak Nisa. Nanti Mbak Nisa sama Pak Dimas saya masukkan ke grup khusus yang SID ya. Boleh. Untuk teman-teman jika bertanya bisa langsung
di situ. Pada akhirnya. Nanti mungkin saya juga akan nanti share ini sih Pak, apa namanya PDF-nya lagi ini akan saya kirim ke grup ya. Ya. Materinya. Oke, sip. Nanti dimasukkan Akun yang dalam sudah berhasil SID-nya Bu, ya. ya. Iya. Oke. Akun yang berhasil itu. Udah keren-keren itu Pak. Keren ya milik teman-teman ini yang ada di kolom chat itu SID milik teman-teman. Oke, yang terakhir, nah ini juga penting ini. Silahkan. Yang pertama gabung untuk grup WA-nya dan absensi hari ini. Saya kirimkan di kolom chat karena tidak saya kirim di tempat lain. Artinya kalau di tempat lain tanya saya tidak kirim. Artinya yang ikut di sinilah yang absen, yang dapat sertifikat. Yes, betul. Oke. Yes, gitu. Pak Fitri cukup. Silakan boleh selesai di copy, ya? silakan. Biar itu silakan di copy aja link-link yang sudah saya share sama Mbak Nisa tadi. Mungkin itu untuk link absensi dan grup WA-nya. Ya, Bu Yusra monggo. Yes, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. 1,5 jam sudah berlalu bersama kita sesi bebas Selasa siang belajar bareng asik antara KPDP Komunitas Pengembang Digitalisasi Pembelajaran Kabupaten Kudus dan Sahabat Guru Hebat dalam tema penyingkat tautan dan pembuatan microsite menggunakan SID dengan tamu kita tadi Mbak Nisa. Dan nantikan lagi teman-teman pada sesi bebas yang berikutnya. Insya Allah untuk minggu depan kita free dulu hingga Lebaran. Kita ketemu lagi setelah Hari Raya dengan topik-topik yang berbeda. Dan insya Allah adanya sesi bebas ini bisa meningkatkan digitalisasi pembelajaran di Kabupaten Kudus. Semangat buat teman-teman, dan yang nanti ada ketinggalan info atau masih ada pertanyaan yang mengganjal karena waktu kita terbatas, bisa di WA grup dari saya pribadi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama. Monggo, ayo silahkan buka fotonya, buka kameranya. Yang mau dandan dulu monggo. Karena mungkin keringetan ya. Yang bapak-bapak pecinya diluruskan. Kita foto. Oke, kita tunggu. Yes. Yo, SID gini ya, pakai S ya. Oh, kangelan, punya Triste. Ya, biasanya begini, huruf S. Oke, siap huruf S yo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusro. Terima kasih Mbak Nisa. Pak Bayu. Satu lagi Pak Fitri, satu lagi sebelum ditutup. Oke, yo. Ini tadi ngisi daftar hadir, ada pertanyaan akun SID itu yang mana ya Pak Fitri? Yang tadi dibikin. Akun SID itu ya emailnya itu, email yang dipakai. Oh, ada. Iya, emailnya yang dipakai itu akun SID. Jadi kalau memang kan mungkin antara email pribadi dengan email SID-nya beda, bisa diketik ulang gitu. Jadi tidak harus sama antara email pribadi dengan email SID-nya. Yes. Terima kasih. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin maaf ya. Monggo silakan. Oke, monggo. Terima kasih teman-teman semua. Oke, masih saya tunggu, silakan. Mumpung masih terbuka, silakan link-link yang tadi sudah ada boleh di copy dulu, silakan copy dulu sebelum saya tutup. Atau mungkin yang tadi terlambat karena belum bikin akun SID, bisa bikin sekarang dan langsung masukkan aja redeem code-nya. Redeem code-nya. Karena itu untuk 70. Jadi nanti ketika sudah 70 nanti akan berhenti, hilang secara otomatis. Berhenti. Dan kode itu karena hanya berlaku 1 bulan untuk 2 ya. hari. Email apa Pak? Pakai bebas. Email apa maksudnya?
Terserah, bebas. Bebas, pakai email Boleh yang akun punya, yang belajar, penting Google. boleh. Yang penting Aku Google. anaknya Microsoft. Aja Microsoft tau nggak Google wae delok. Gak sampai 5 menit. Kuwi mesti teko Microsoft 365 kuwi. Apa bahaya, Bu? Oke. Tadi ternyata ada Pak Jujun. Pak Jujun ini masternya SID. Pantesan. Tadi pertanyaannya keren-keren. Pak Jujun mana ya Pak Jujun? Pak Junaidi. Iya, apa kabarnya Pak Jujun? Guyus harus kenalan sama Pak Jujun. Karena Pak Jujun Kakak itu Kakak Yusro. Halo. Apa ini? Pak Idi. itu ada Yes. Oke, ketemu lagi ya. Meskipun sudah jadi Kudus, ternyata dunia ini sempit. Hanya dalam layar kita ketemu. Pak Fitri, itu apartemennya bersebelahan ya, Pak Widi ya. Ya. CGP. Gimana? Pak Sarif Ya. Wijaya mau ngacungke terus. Ini jangan takon apa kepencet. Embu anu kae apa jenenge? Tangan. Aku kas mau karo nyambi kae lah, Bu. Apa jenenge? Nyambi ya wong urung isan daftar IKM. Oh. Kalau bicara bahasa Indonesia. Pak Fit nenggen pakai bahasa Indonesia. Grup. Lo jare Pakai ra bahasa Indonesia. Pak Fit. Gimana? Nenggen grup KP Mbak Yanti ra iso ngridem. Mbak Yanti. Cuma kepriyen Coba dicoba aja, kalau enggak ngano pakai akun lainnya. Coba pakai akun lainnya dulu. Kalau memang bisa berarti ada masalah Mbak di Yanti. SID-nya. Oke, monggo yang mau live gak apa-apa. Mbak Yanti apa Mbak Yanti? Ridemnya kepriyen, Pak? Ridemnya nggak bisa ditebus, Bu. Pengaturan setting gitu. Pengaturan atau kalau bahasa Inggris setting. Pengaturan, setting, diklik. terus Kalau bahasa Inggris adanya redeem code, kalau bahasa Indonesia penukaran kode. Pengaturan QR code. Tadi kan gini, saya enggak tahu. Yo, kuwi penukaran kode lah kuwi njipuk teko. Aku dadi melu ngapak-ngapak iki lho Pak Fitri. Iki guru-guru Sarif iki. Di kolom chat kodenya. Niki genahan ora rungok. Yo. Kena aja. Wes ya, iki sudah silakan silakan bagi yang mau live, silakan. Bagi yang masih saya tunggu sampai 5 menit, setelah itu saya tutup. Aku tak pindah room maksudnya. Top total. Ya, pindah room silakan. Oke, masih adakah ada di sini tadi ada Pak Jan Joko, ada Bu Yanti. Bu Yanti coba share screen mungkin, share screen. Oke, berarti ini apakah ganti akun? Berarti harus daftar ulang gitu, Pak Fit? Coba ganti akun. Kalau ganti akun bisa, berarti memang masalah di akunnya. Coba. Tidak apa-apa, ganti akun tidak apa-apa. Akunnya masih banyak toh. Biasanya punya 10 akun gitu loh. Oke, saya coba ganti dulu akunnya ya, Pak. Oke. Kalau udah masuk nanti tinggal tukarkan aja kodenya. Pak Idi. Mute Pak Widi, diklik dulu. Siap Kakak. Oke. Ya, halo. Ini apa? CGP apa PP? Gimana? CGP apa PP? CGP. Nah, wes, gak apa-apa. Calon kepala sekolah Purwodadi. Pangestunipun. Kak Yusro pangestunipun. Oke, siap. Doakan aku ya segera meluncur ke bawah. Silakan buka email untuk verifikasi ya. Teman-teman Kudus banyak yang derek. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ini teman-teman, bagi yang daftar kok ternyata minta verifikasi, silakan buka emailnya, email untuk diverifikasi. Jadi ada
ada yang meminta verifikasi, ada yang tidak. Betul. Saya tidak tahu, tapi ketika saya langsung pakai yang Google, itu kita tidak menggunakan verifikasi, jadi langsung otomatis. Tapi kalau mungkin dia mengetik emailnya, mungkin ada yang minta verifikasi. Ini ya, tadi di grup ada yang jadi misalnya saya buka di laptop baru dengan laptop yang berbeda biasa yang saya pakai, saya masukkan ke email saya yang saya pakai di tempat lain, pasti akan verifikasi. Di situ nanti verifikasi email. Message kita tinggal yes I am aja. Yes I am. Ya betul. Ya yes I am. Yes I am. Sarif. Iya. Pak Jujun, Pak Fitri. Di Pak Jujun. Iya gue. Bu Yusro, jenengan kudu sinau kali Pak Jujun. Pokoknya mantep itu orangnya. Apa ini? Saya belajar sama Pak Jujun dalam hal apa ini? Apa aja bisa pokoknya. Wow, keren. Masternya master pokoknya dari gitu ya? dari Office 65, kelas poin. Kabeh ono lah. Blogger terus apalah suka ilmunya ndak tahu. Saya dari mana ini Pak Jujun, dari mana? Kelas poin ya. Dari Jawa Barat. Mana ya? Sukabumi. Tapi ki kanggone aku ki opo to nang aku nek jam 3 wis bar wis beredarku hanya di jam kerja saja kok. Oke, silakan yang lain Bu Rispa, Bu Renilda. Lanjut Pak Jujun, orang itu Pak Jujun. Bu Anita, Bu Retno, monggo. Luar biasa. Ternyata tadi juga ada Pak Dutek. Pak Dutek itu orang Pak Jutek ya. Mana? Pak Tabia sama Pak Jan Joko tadi ikut gabung kok masih enggak ya? Ini tempat dan tema. Kok pengguna berbayar ini Mas? Iya ada Pak Tri loh. Pak Tri Gusma, halo. Apa kabar Pak Tri? Lama tak jumpa di izin off kamera. Pak Tri nih, Pak Tri GPS. Pak Tri semuanya. Pak Kadus. Pak Tri sibuk PP. Jadi apa? Jadi duta teknologi. Keren. Enggak, Pak Tri kan sedang sibuk mengajar praktik. Cocok dengan operator. Nah, kagum dunia kabel berarti duta teknologi. Yang duta teknologi ku Pak Jan Joko sama Pak Novia tadi yang masuk. Ini Bu Renilda mungkin atau siapa ya? Oke, itu ayo Pak Agus. Ini kayak reunian assembler. Buka warungnya ini biasanya assembler ya. Ini Pak Agus. Iya, Pak Agus, Pak Sarip, Bu Armita, terus Pak Trigusma, Pak Jujun. Ini Bu Zaituni, assembler itu, assembler. Wih, keren. Master itu wes enggak tertandingi. Saya yang melempem. Mana ada Pak An itu udah lebih, makanya udah diam aja nah. Yang kami nih yang ini. Bu Armita dari mana ini? Saya dari Karimun, Kepulauan Riau. Oh, Kepri. Saya penonton aja Pak Fit. Wah, kalau Bu Rispa itu artisnya di grup sebelah sih. Siapa Ibu? Apa tuh Pak? Artis apa? Ya, artis itu artisnya. Artisnya cover. Nah, penggembira aja itu. Saya sering masuk nyusup sebenarnya. Saya nyusup di kadang jam 12 masuk itu masih ada Bu Rispa, Bu Nurdiati, Bu Mursidati. 12 malam. Astagfirullahaladzim. Oh no. Perdi. Keren. Bu Zaituni. Terus malam laptopnya ngobrol. Warungnya sampai malam. Kalau saya off Bu, saya itu jam kerja tok iso beredar kayak gini. Setelah jam kerja goodbye. Iya teman-teman luar biasa kalau belajar itu. Keren. Itu berarti ketahuan suka ngintip ya. Hati-hati Pak. Bu Rispa apa fokusnya apa?